Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila rahmat sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ya'ala rijal bil jannah wa yaqulu bi asrarihim wa rijal ma'alina wal barakatuh fid din wa dunya wal akhirah. Waj'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahu wa yatawaffana ala millatihim wa yanshuruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin wa barakatuh. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus Al-Batang Sumaida Uthman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Sumaida Al-Bayjuri Sumaida Al-Ma'awi Al-Badari Sumaida Nafa'an Allah bihim bi'ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang lalu kita sudah menyelesaikan dua bab, yaitu bab tentang uluhiyah dan bab tentang nabawiyah, tentang sifat-sifatnya Allah, apa saja sifat yang wajib diimani oleh setiap orang Islam, dan juga sifat-sifat nabawiyah, yaitu sifat tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi-nabinya Allah. Maka dua bab ini selesai, yang semuanya isinya adalah wajib kita mengimani 50 akidah.
yaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan 1 perkara yang jais. Ditambah lagi 4 yang wajib bagi para rasul, 4 yang mustahil bagi para rasul, dan 1 yang jais. Jadi 41 ditambah 9 jumlahnya 50 akidah. Maka 50 akidah ini sering dikenal dengan aqaidul khamsin, akidah yang 50. Ini tiap-tiap orang Islam, laki maupun perempuan, tua maupun muda, raja ataupun rakyat jelata, orang kaya atau orang miskin, semuanya wajib mengetahui 50 akidah ini. Siapa yang nggak mengetahuinya, hukumnya dosa. 50 akidah inilah yang menjadi isinya 2 kalimat syahadat. Jadi jangan sampai kita sebagai orang Islam tidak mengetahui tentang 50 akidah ini. Kemudian berikutnya adalah sam'iyat, perkara-perkara yang berkaitan dengan yang wajib pula kita imani, yang menyangkut berita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada berita-berita yang wajib kita imani, yang mana kalau ini nggak diberitakan oleh para nabi, kita nggak akan tahu. Apa yang pertama yang wajib diimani, yaitu yajibu ala syahsin ayya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Kita diwajibkan pula untuk mengetahui tentang garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari arah ayahandanya maupun dari arah ibundanya. Wajib nih, hanya anaknya orang Islam disuruh ngapalin tentang silsilah nasab, silsilah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan garis keturunan Nabi Muhammad yang kita wajib ketahui itu wajibnya hanya sampai nanti kepada Sayyid Adnan. Kan ada kadang orang yang menyambungkan, dia bisa hafal nasabnya Nabi terus sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim terus sampai ke Nabi Nuh terus sampai Nabi Adam. Apa hukumnya? Hukumnya ulama berbeda pendapat. Kata Imam Malik, hukumnya makruh. Menghafalkannya justru hukumnya makruh, kata Imam Malik. Tapi kata imam yang lain boleh. Kenapa kok kita tidak diwajibkan mengetahui nasab Nabi sampai ke atas lagi? Karena semua nasab itu hanya berdasarkan bukti sejarah. Yang mencatat hanya sejarawan saja. Tapi kalau sampai Adnan, ini langsung disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin ada kesalahan.
Tapi setelahnya Adnan, Nabi nggak pernah menyebutkannya, hingga banyak versi gitu loh. Ada yang versinya begini, ada yang versinya begini. Jadi nggak ada yang betul-betul otentik, pasti ini yang benar, nggak ada. Hingga ulama berbeda pendapat tentang hukum mengetahui garis keturunan Nabi sampai ke Nabi Adam alaihis. Jadi kalau ulama yang lain mengatakan hukumnya ya boleh-boleh saja asal memang ada panduannya, tapi Imam Malik mengatakan hukumnya apa? Makruh. Fa'amma nasabu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi. Adapun garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silsilah Nabi Muhammad dari arah ayahandanya, yaitu fahuwa, beliau Sayyiduna Muhammad bin Abdillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak beliau namanya siapa? Abdullah. Ya, sampaikan ada lagunya ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Ini harus dihafalin, harusnya anak-anak kita itu harus hafal. Kalau sampai nggak tahu, bagaimana ada seseorang yang nggak mengetahui garis keturunan pemimpinnya sendiri, nggak mengetahui para sadahnya, para orang-orang yang dimuliakannya sendiri. Muhammad itu ayahnya bernama Abdullah. Kemudian ke atasnya lagi Ibni Abdil Muttalib. Kakeknya lagi namanya Abdul Muttalib. Kemudian Ibni Hashim, Ibni Abdi Manaf, Ibni Qusay, Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihir, Ibni Malik, Ibni Nadhr, Ibni Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas, Ibni Mudhar, Ibni Nizar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan nasab Nabi sampai ke Sayyid Adnan, tidak melebihi itu. Dikatakan dalam riwayat, Sayyid Adnan, kakeknya Nabi yang kita harus menghafalkannya, itu satu kurun atau satu masa dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi kalau Nabi Musa itu tinggalnya di mana? Mesir. Kalau Sayyid Adnan tinggalnya di Arab, di Mekah. Ini kedua-duanya dikatakan satu kurun atau satu zaman. Sampai sinilah kita wajib mengetahui silsilah Nabi Muhammad dari arah ayahandanya. Fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abi ummihi. Adapun nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari arah ibundanya, adalah amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummi fa huwa sayyiduna Muhammad ibnu Aminah. Ibundanya bernama Siti Aminah binti Wahab
bin Abdi Manaf bin Zuhrah ibni Kilab. Wayajtami'u ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Kilab. Maka kalau mau diurutkan, Nabi Muhammad ini nasab ayahnya ke atas, nasab ibundanya ke atas. Ini ketemunya pada nama Sayyidina Kilab. Jadi bukan ketemu di Sayyid Abdul Manaf, bukan, tapi ketemunya di Sayyid Kilab. Maka kita diharuskan mengetahui tentang jumlah nasab-nasab ini, tentang keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kan sekarang ini lagi rame orang cerita tentang nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan macam-macam. Di kitab ini dikatakan apa? Wa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam mutahharun min sifahil jahiliyati walam yalidhu illa nikahun kanikahil Islam min ladun Adam ila an waladahu sallallahu alaihi wasallam abuhu wa ummuhu. Silsilah nasab Nabi Muhammad itu adalah silsilah yang disucikan oleh Allah dari perkawinan dengan cara jahiliyah. Jadi nggak ada tuh kakek-kakeknya Nabi yang kawinnya dengan cara orang-orang jahiliyah, nggak ada. Tapi mereka terlahir itu di dalam pernikahan seperti pernikahannya orang Islam. Jadi walaupun tinggal di daerah mana saja, tapi mereka ketika kawinnya dengan cara agama Islam. Kenapa? Inilah keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Adam ketika mengawinkan anaknya dengan cara Islam, Nabi Nuh ketika mengawinkan anaknya pakai cara Islam, terus sampai kepada abah dan ibunya Nabi Muhammad pun ketika kawin dengan cara agama Islam. Hingga perkawinan mereka membuahkan anak-anak yang suci, membuahkan anak-anak yang bersih. Tidak ada anak-anak yang di dalam perkawinannya keluar dari ajaran agama Islam. Wastadalla ba'duhum biqauli sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian ulama mengatakan ini itu mengambil dari dalil hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya lam azal unkilu min aslabit tahirina ila arhamit tahirah. Aku berpindah-pindah dari sulbi orang-orang yang suci dipindahkan ke rahim-rahimnya orang yang suci. Ini hadis Nabi sahih. Artinya Nabi itu dari bapaknya, kan kalau anak itu sedang ada dalam diri bapaknya, dia ada di mana? Sulbi. Dari sulbi itu ketika dia kawin, kemudian turun jadi air mani, air maninya masuk ke dalam rahim. Maka Nabi mengatakan, aku berasal dari sulbi-sulbi yang suci dan masuk ke dalam rahim yang suci. Berarti nggak ada bapak ibunya Nabi yang kafir, nggak ada, gitu loh. Makanya hati-hati nih kalau saya mengatakan ada bapaknya Nabi Ibrahim itu orang kafir, hati-hati nih. Itu pendapat yang keliru. Nggak ada bapaknya seorang nabi pun yang berasal dari orang kafir, nggak ada.
Kan bapaknya Nabi Ibrahim pembuat berhala, Bib. Yang membuat berhala itu bukan bapak kandungnya, tapi pamannya. Itu seperti Nabi Muhammad SAW sejak kecil dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Nabi mengundangnya Abi Thalib. Begitupun Nabi Ibrahim sejak kecil dirawat oleh pamannya, namanya siapa? Azar, yang kerjanya membuat patung, membuat berhala. Bukan ayahnya, bukan, tapi pamannya. Hati-hati nih ya. Jadi jangan sampai kita mencederai kemuliaan seorang nabi dengan mengatakan ayahnya adalah orang yang kafir. Apalagi jangan sampai kamu ikut-ikut pendapatnya orang-orang Wahabi yang mengatakan abah ibunya Nabi masuk ke dalam neraka. Hati-hati, ini lebih parah lagi itu. Ahlan, wasahlan. Jadi kita harus ikut pendapat sesuai dengan apa yang jadi jalannya pendapat ahlu sunnah wal jamaah, bahwa mereka inilah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah orang-orang yang membawa misi-misi ketuhanan. Apa? Membawa misi la ilaha illallah terus dari Nabi Adam. Lah, setelah ke Nabi Muhammad, ke bawahnya bagaimana? Ke bawahnya pun demikian. Apa kata Nabi? Seluruh nasab, seluruh anak cucunya manusia itu semuanya akan terputus, kecuali hanya keturunanku yang gak akan pernah terputus sampai nanti hari kiamat. Coba kamu cek dah, kerajaan mana saja yang dia punya anak laki-laki nggak putus. Coba cek, mana ada nggak? Semua kerajaan, semua keturunan akan terputus. Anaknya perempuan, habis. Punya anak lagi, anak-anak perempuan, putus. Itu loh. Lah, hanyalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang sejak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah, dia tidak terputus terus sampai nanti hari kiamat. Dia tersebar di seluruh dunia, nggak akan putus, nggak akan. Kamu selalu akan menjumpai adanya keturunan atau cucu-cucu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dinaskan oleh Nabi gitu loh. Jadi banyak orang-orang yang membenci ini, banyak. Ada orang-orang yang bahkan membencinya sampai ke atas-atasnya. Ada yang bencinya ke bawahnya. Ada yang bencinya ke Nabi Muhammadnya. Banyak orang-orang yang nggak senang. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang, bagian orang-orang yang tidak suka kepada keturunan atau zuriyahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Rasul dalam sebuah hadis, siapa orangnya yang mati dalam keadaan membenci, di hatinya benci sama keluarganya Nabi, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Hati-hati nih. Benci di hatinya, bencinya sampai mati, lagi dibawa mati. Wong kamu benci sama orang biasa saja sampai dibawa mati, itu kamu nggak nyium baunya surga. Kamu benci sama saudara kamu, benci sama kakak kamu, benci sama teman kamu sampai mati, kamu nggak nyium baunya surga. Enggak. Ini apalagi kok benci sama keturunan Nabi Muhammad. Hati-hati nih. Itu loh. Makanya kalau bedanya
kita ini orang biasa dengan para wali, kalau mau tidur caranya beda. Ini kalau mau tidur caranya bagaimana? Merem. Itu mau sama, semua orang juga mau tidur merem. Oh, saya kalau mau tidur baca doa, Beb. Iya, itu anak kecil juga tahu mau tidur baca doa. Para wali kalau mau tidur, di hatinya dia munajah kepada Allah, dia memaafkan semua kesalahannya manusia. Di hatinya melepaskan kebencian kepada semua manusia. Dia memaafkan siapa saja yang pernah menyakitinya, yang pernah berbuat salah sama dia, yang pernah berbuat zalim, dimaafkan. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Baru dia tidur. Maka dia tidur dalam keadaan hatinya penuh kasih sayang. Maka ini diangkat jadi wali-walinya Allah. Kok ketika tidur dia meninggalnya dalam keadaan damai, nggak ada kebencian, penuh dengan kasih sayang. Kan kita ada, kalau benci sama orang sampai dibawa mati, ya awas lo ya, sampai kiamat juga gua tuntut lo nanti. Ini ada orang yang bencinya sampai hari kiamat, hati-hati tuh. Nanti kebenciannya dibawa sampai kematiannya. Padahal dalam beberapa hadis orang itu tidak boleh memusuhi orang Islam lebih dari 3 hari. Jangan bermusuhan dengan sesama muslim lebih dari 3 hari. Jalinlah silaturahmi, jalinlah hubungan. Ini sama sesama sama saudara muslim, apalagi sama zuriyah, sama keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang nggak seneng sama nasabnya Nabi, ya udah nggak seneng aja. Jangan bawa-bawa orang lain. Jangan kemudian dia membuat provokasi. Jangan sampai dia membuat kemudian memutar balik fakta. Ini yang sering nih. Udah dia benci, dia nggak seneng, kemudian memutar balikkan fakta. Mungkin ada orang yang nggak seneng sama perorangan pribadi. Oh, saya nggak seneng sama dia. Ya sama dia aja kamu nggak seneng. Jangan semua orang di bawah nggak senengnya gitu loh. Nggak boleh. Ente nggak seneng sama orang Jawa, saya nggak seneng sama Pak Joko. Ya Pak Jokonya aja yang kamu benci, jangan orang Jawa semuanya sialan. Oh, hati-hati. Kenapa? Karena orang Jawa itu semuanya ya ada Wali Songo di situ, ada Kiai Soleh Darat, ada Mbah Maimun Zubair, ada itu semuanya orang Jawa semua. Hati-hati. Jadi jangan sampai ketika kamu membenci seseorang, kamu benci kaumnya, kamu benci kelompoknya, kamu benci golongannya. Hati-hati. Jadi nggak senang sama satu orang Arab, jangan benci sama Arabnya, jangan. Orang Arab semuanya sialan, ya, repot. Orang Arab semuanya, nabi-nabi banyak yang orang Arab. Nabi Muhammad orang Arab, wali-wali banyak yang orang Arab. Hati-hati. Benci sampai kebablasan bisa membuat kamu celaka dunia sampai akhirat. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tidak mengerti adab sopan santun, bagaimana beradab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketika para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini ingin berterima kasih kepadamu ya Rasulullah. Engkau telah membimbing kami, menuntun kami, mengajak kami dari jalan yang gelap ke jalan yang
terang benderang, mengajak kami dari jalan kami itu dianiaya sampai kami bisa mandiri, mengajak kami dari jalan yang kami nggak ngerti jalan kebenaran sampai kami ngerti jalan. Dan semua sahabat mendatangi Rasulullah pengen terima kasih, nanya engkau pengen hadiah apa wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Langsung turun ayat dari Allah, katakan wahai Nabi Muhammad bahwa engkau itu aku utus tidak untuk meminta upah. Nabi diutus mengajarkan kepada kita, tidak sedikit pun Nabi itu diperintah meminta upah. Kenapa? Karena yang utus Allah, ya yang ngurusin Nabi Allah. Ente nggak usah ikut bayarin Nabi, nggak usah. Tapi Nabi ngomong, ketika kamu mau terima kasih sama saya, biar terima kasih kamu dapat pahala, kata Nabi apa? Berikanlah kasih sayangmu kepada keturunanku, berikanlah kasih sayangmu kepada keluargaku. Cuman itu yang Nabi minta gitu. Ini udah diminta begitu sama Nabi, malah benci sama keluarganya, malah musuhin keluarganya. Mending kalau cuma musuhi, udah mengatakan keluarganya Nabi salah, keluarga Nabi terputus, malah dia ngaku keluarganya Nabi. Ini repot kan? Udah mengklaim keluarga Nabi itu terputus, malah nasabnya dicolong, diakui dirinya sendiri. Ada orang-orang aneh sekarang banyak gitu, makanya hati-hati. Kalau nanti ketemu sama orang-orang yang aneh-aneh begini, hati-hati. Ya, jadi inilah yang wajib kita ketahui tentang apa? Ajarkan anak-anak kita tentang mengenal kepada Nabi Muhammad SAW. Ajarkan anak-anak kalian mengenal tentang keluarganya Nabi Muhammad SAW. Perintahkan mereka agar menghafalkan nasab keturunan Nabi sampai kepada Sayyid Adnan, karena ini bentuk sopan santun kita, adab kita kepada Nabi yang kita cintai. Dan jangan ikut-ikut sama kelompok-kelompok yang ikut membenci keluarganya Nabi Muhammad SAW. Tapi kan kalau kamu menjumpai ada anak keturunan Nabi yang berbuat nakal, yang namanya manusia nakal itu wajar. Orang Jawa baik semua, nggak mungkin. Ada 1-2 orang yang jelek, tapi nggak semua jadinya orang Jawa jelek. Oh, ada orang Cina yang jelek, mungkin ada 1-2 yang jelek, tapi nggak semuanya jelek. Orang Yahudi itu jelek, mungkin ada yang jelek, tapi nggak semuanya jelek, gitu loh. Jadi jangan terus kamu, kalau kata orang Jawa namanya apa? Gebiah, uyah, bisa meratakan semua jelek, enggak ya. Mungkin ada di antara dzurriyyahnya Nabi yang berbuat jelek, berbuat enggak baik, tapi enggak terus mewakili bahwa semuanya itu berbuat jelek. Justru kalau kamu melihat mereka yang jelek, perbaiki, ajak mereka pada yang baik. Mudah-mudahan dengan cara begini kita menjadi orang-orang yang tetap bisa dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, diberikan di hati kita rasa mahabbah, rasa mawaddah, hingga kita bisa mendapatkan pahala dengan mencintai Nabi Muhammad SAW dan para keturunannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah hati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa isyarafa wa darajatal 'aliyatir rafi'ah wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana wa bi auladina wa hafidhhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa bikum ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal ayal bijari kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit sambil menunggu yang pada sholat sunnah. Jadi bab ini termasuk bab namanya bab khobariyah, bab tentang berita. Artinya kita menghafalkan nasabnya Nabi itu hasil dari beritanya Nabi. Jadi Nabi langsung yang menyebutkan dalam hadis tentang nama-nama kakek-kakeknya sampai ke Sayyid Adnan. Bukan hasil pencarian para sejarawan, tapi Nabi sendiri yang langsung menyebutkannya. Makanya kita diperintah mengikuti apa yang Nabi sebutkan dan tidak menambah lebih dari Sayyid Adnan. Kalau saya nambahin gimana? Ulama berbeda pendapat tentang masalah itu. Karena nama setelah Sayyid Adnan itu tidak pernah disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga masalah kebenarannya terjadilah simpang siur. Kita nggak tahu mana yang bisa menjamin kebenaran nama-nama orang-orang yang di atasnya Sayyid Adnan, karena tidak langsung disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keturunan Nabi yang ke bawah itu semuanya mereka tercatat di dalam sejarah atau di dalam kitab-kitabnya para ulama. Sekarang sudah ada badan khusus yang mencatat tentang nasab-nasab atau anak-anak cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak cuma di Indonesia, bahkan di negeri Yaman, di Arab Saudi, di Irak, di Mesir, semuanya mereka punya badan-badan khusus yang diakui oleh setiap negaranya untuk mencatat anak cucu Nabi yang ada di sekeliling negara-negara tersebut. Kalau di Indonesia namanya Arabitoh Al-Alawiyah. Jadi Arabitoh ini mencatat semua nasab keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mau ngaku saya zuriyahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pertanyaannya, ada nggak nasab dari Arabitoh? Makanya sekarang ini lagi mulai digalakkan, mau dipersatukan, karena banyak zuriyah Nabi yang mungkin nasabnya atau namanya belum tercatat dalam Arabitoh, seperti zuriyah Nabi yang dari terah kerajaan-kerajaan.
Karena terah kerajaan ini mereka punya catatan tersendiri untuk anak-anak dari cucu-cucu kerajaan tersebut. Dan banyak dari kerajaan-kerajaan Islam dulu itu yang kemudian mereka kawin dengan anak cucunya Nabi Muhammad SAW, kemudian dicatat secara pribadi oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Sekarang kita sudah mulai mempersatukan semuanya agar bisa terkumpul di dalam Ar-Rabithah Al-Alawiyah agar menjadi satu badan yang mencatat tentang nasab anak cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ente kok ragu ini anak dzurriyyahnya Rasul atau bukan, maka tinggal diminta nasab atau buku yang dikeluarkan dari badan-badan tersebut. Ketika ada, maka itu berarti diakui. Terus bagaimana sikapnya? Masalah sikap urusan pribadinya masing-masing. Kalau kamu mau ikut apa yang diperintahkan Nabi, maka kita diperintah jangan melihat dzurriyyahnya, melihat sesama muslimnya saja kita diperintah untuk saling mencintai, apalagi melihat ada darahnya Nabi Muhammad SAW, maka kita diperintahkan menghormatinya. Kalau nggak mau hormat bagaimana? Nggak ada masalah, karena dzurriyyah Nabi tidak pernah minta untuk dihormati. Ketika kalian menghormati, kalianlah yang mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Barangkali ada yang mau bertanya dalam kajian ini, maka dipersilahkan. Kalau nggak ada yang nanya, kita tutup. Kita akan lanjutkan, akan datang masuk kepada masih di dalam berita-berita yang wajib kita imani dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan masuk berita yang selanjutnya, yaitu tentang haud atau telaga, bahwa Nabi Muhammad SAW itu punya telaga yang ada nanti bisa kita jumpai, yaitu pada hari kiamat, namanya haud. Telaga itu suatu tempat yang penuh dengan air, yang mana setiap orang yang dibangkitkan dari dalam kubur nanti akan merasa haus dan dia bisa mendatangi telaganya Nabi Muhammad SAW untuk meminum air telaga tersebut. Kita akan ceritakan di mana letak telaganya, siapa orang yang bisa ke sana, bagaimana cara kesananya. Kita akan bicarakan insya Allah perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna ashrafna wa tub alaina tawbatan taghfir kulli awba wa anshur lana awrabi wa amir rahmati wa waghfir li walidina rabbi wa والأهل والإخوان وسائر الختان وكل ذي محبة مغفرة الصحبة والمسلمين أجمعين ربي حسنا فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى
وآله وصحبه عداد تعزيز صحبي والحمد لله بالرد والثناء على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.